Kini banyak komunitas yang mengajak masyarakat untuk tak membayar tagihan pinjaman daring mereka. Kelompok yang mengajak gagal bayar atau galbay pinjaman online ini disebut cukup masif. Bahkan ada satu komunitas di media sosial yang pengikutnya hingga ribuan orang. Tentunya terkait hal ini saya akan berbincang dengan Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), NCS Jafar. Halo, selamat malam Pak Nci. Selamat malam, Mas Iqbal. Baik, Pak Nci, ini langsung saja, apa sebenarnya tanggapan AFPI terhadap gerakan viral galbay yang mendorong masyarakat untuk tidak membayar pinjaman online atau daring ini? Karena kalau saya tidak salah ini sebenarnya sebelumnya juga sudah pernah booming, lalu sekarang booming lagi nih. Ya, betul. AFPI tentu memandang tren gagal bayar ini sebagai tantangan serius ya, yang dapat mengganggu keberlangsungan ekosistem daripada fintech lending ini tentunya, khususnya jika terjadi secara masif dan kolektif. Oleh karena itu, bersama seluruh anggota kami terus memperkuat penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian. Terlebih dengan kerugian yang menimpa peminjam, hal ini akan menurunkan tentunya kepercayaan kepada publik. Tapi berdasarkan pantauan AFPI sendiri, apakah memang peningkatan terjadi dengan adanya tren untuk mengajak tidak membayar pinjol ataupun pindar ini? Ya betul, ada tren yang meningkat ya. Jadi ada beberapa kelompok yang tidak bertanggung jawab akhirnya mengikut-ikut ya, membuat konten dan sebagainya, membuat account di sosial media. Dan tentunya ini akan merugikan industri. Tapi yang paling dirugikan sebenarnya adalah borrower itu sendiri. Sehingga kami menghimbau untuk para borrower kalau ada masalah dengan galbay atau gagal bayar ini bisa langsung menghubungi fintech atau kantor daripada platform penyelenggara. Nah, sebelum kita berbicara soal apa yang harus dilakukan jika kita tidak mampu membayar, tentunya adanya fenomena ini, adanya tren untuk gagal, mengajak orang untuk gagal membayar ya utang pinjaman online tersebut. Nah, sebenarnya apa yang menjadi penyebabnya ini? Apakah ada celah hukum atau apa begitu yang sehingga mereka ini jadi nekat untuk melakukan gerakan yang sebenarnya tidak boleh dilakukan ini? Mungkin karena tren ya, sehingga banyak masyarakat yang ikut-ikut ya. Sebenarnya mungkin dia mampu membayar, tetapi karena adanya tren ajakan yang tidak bertanggung jawab ini, akhirnya beberapa masyarakat ikut-ikut untuk tidak membayar ya, ikut-ikut juga tren ini, ikut di dalam grup, ikut di dalam komunitas, sehingga ini menjadi tren ini akhir-akhir ini menjadi masif. Tetapi kan kalau saya tidak salah, mereka juga memberikan bagaimana caranya supaya tidak dikejar-kejar debt collector dan lain sebagainya, seperti halnya ganti nomor telepon atau segala macam. Apakah memang seperti itu cara mereka? Nah, itu yang kami sayangkan dan perlu saya sampaikan bahwa pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK itu dilindungi oleh undang-undang. Itu yang perlu masyarakat ketahui, dilindungi oleh undang-undang dan kita tentunya dilindungi oleh hukum. Jika memang sengaja untuk tidak membayar, ya berarti ada ada suatu tindakan hukum yang sengaja tidak dipenuhi. Itu satu. Yang penting adalah yang mengajak ini ya tentu melawan undang-undang juga. Ya karena kami dilindungi undang-undang, maka melawan undang-undang dan mengajak secara masif, secara terbuka masyarakat untuk tidak berbayar. Saya rasa ini melawan hukum. Itu yang perlu tahui. Nah, ada baru-baru ini ada oknum polisi yang lagi diproses ya, yang menipu, mengajak untuk beberapa wanita
yang saya baca di berita itu. Nah, ini salah satunya adalah fenomena-fenomena ini. Jadi kalau ini tidak dihentikan, ini berbahaya sekali bagi republik kita ini. Jadi mental-mental kita yang terkenal dengan berbudaya, yang terkenal dengan komitmen, itu dipatahkan dengan ajakan-ajakan yang kayak begini. Tapi apakah ini ada kaitannya juga dengan hukum perdata yang mungkin saja nantinya menjadi sanksi begitu, seperti halnya ya memang si nasabah tersebut harus mengembalikan uangnya, atau ya apa namanya harus ada solusi lain begitu, bukan hukum pidana? Apakah memang juga seperti itu? Karena kalau hukum pidana kan otomatis ada bisa dipenjara dan lain sebagainya. Tetapi kan kalau ini, kalau saya tidak salah, hukum hanya sebatas hukum perdata ya, Pak, atau seperti apa? Ini dua hal yang berbeda secara hukum ya. Kalau kita lihat di sisi hukum, dua hal yang berbeda. Satu adalah yang mengajak ke jalan tidak baik, itu kan dilarang oleh hukum, kan melanggar hukum ya. Mengajak orang untuk melakukan hal yang berlawanan dengan hukum. Sementara si borrower ya tetap perdata. Ya kalau yang tadi itu kan pidana ya. Itu menurut pengetahuan hukum saya. Nah, jadi ada dua hal yang berbeda. Ada yang memang oknum yang secara masif mengajak untuk tidak bayar. Nah, itu yang menurut kami nanti kita akan lihat di sisi hukumnya. Menurut kami yaitu melanggar undang-undang ITE, mengajak orang di hal-hal yang tidak benar dan melawan hukum tentunya. Nah, sejauh apakah ini itu melawan hukum perdata atau pidana, kan tetap melawan hukum ya. Baik, tapi sejauh ini bagaimana, apa yang sudah dilakukan AFPI terkait dengan adanya fenomena ajakan untuk tidak membayar utang pinjol tersebut? Ya, kita sedang kita sedang list down akun-akun mana yang sudah mengajak dan melanggar hukum tentunya. Tetapi kami tetap menghimbau kepada borrower, kami menghimbau apabila tidak mampu membayar, harusnya ke jalan yang benar, artinya jalan yang tepat. Salah satunya menghubungi platformnya. Kalau juga ada kendala, ya silakan menghubungi AFPI, ya. AFPI dengan menelpon di 150 505 atau melalui email, boleh mengadu di situ. Dan kami setiap tahun itu ada ratusan yang kita bantu. Itu bisa kita bantu ya, sepanjang bisa dibuktikan bahwa tidak mampu bayarnya kenapa, mungkin di PHK, mungkin suaminya meninggal, atau ininya bangkrut usahanya, ya kita bisa bantu meringankan punya. Nah, tetapi kalau melalui jalur yang tidak benar ini, menurut saya, menurut kami, itu sangat bahaya karena akan merugikan siapa? Borrowernya dirugikan. Apalagi ini sebentar lagi fintech ini masuk ke daftar SLIK, kita akan join SLIK kan. Nah, kalau join situ maka nama baiknya tentunya jadi buruk. Kalau buruk ya akan kesulitan mengambil kredit teman lainnya. Nah, Pak Encik bisa dijelaskan kembali kepada kami. Nah, kalau saya tidak salah tadi AFPI akan memberikan bantuan begitu untuk meringankan. Bisa dicontohkan sebenarnya keringanannya itu seperti apa? Apakah untuk masa jenjang pembayaran utangnya itu diperpanjang atau seperti apa? Ya, bisa banyak sekali. Mungkin keringanan daripada denda, ya kan, bisa dihapus. Kalau dia tadinya pinjamannya umpamanya 1 juta, tapi dia sanggupnya 250, ya kita perpanjang lah. Ya, tadinya 1 bulan menjadi bisa 3 bulan, bisa 5 bulan, bisa 6 bulan, sesuai dengan hasil negosiasi atau hasil kesepakatan berapa kemampuan yang bisa dibayar. Itu semua bisa kita bicarakan dan bisa didiskusikan. Karena kami ini bukan pinjol ilegal, kami ini terdaftar.
diberi izin dan diawasi oleh OJK. Karena kalau ada borrower yang tidak kita lakukan secara adil, kami juga akan ditegur oleh OJK. Tapi bagaimana AFPI bisa membedakan antara debitur yang nakal gitu dan juga yang sebenarnya memang mereka butuh bantuan seperti itu, Pak? Ya, itu kan bisa kita investigasi dan deteksi kan, Pak. Kalau umpamanya betul dia PHK, kan bisa dicek. Tapi kalau dia bilang dia di PHK, tetapi sebenarnya dia masih kerja, kita kan bisa tahu, kita bisa cek mereka ini masih kerja. Karena ada beberapa borrower yang sebenarnya mampu membayar, tetapi tidak mau membayar. Yang masalah. Tetapi kalau memang tidak mampu membayar, ya pasti kita bantu, pasti dibantu. Ya. Pak Enci, kalau saya tidak salah juga sudah melaporkan ke kepolisian dan juga pihak OJK, tetapi bagaimana? Apakah sudah ada hasilnya terkait dengan hal ini? Apa yang akan ditindaklanjuti berikutnya? Ya, sedang proses. Memang kita lagi proses karena kita akan sangat juga bukan hati-hati, maksudnya banyak faktor yang menjadi pertimbangan. Apakah kita akan lihat juga apakah gerakan ini semakin masif atau memang ada penurunan dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat saat ini sudah mulai banyak yang melapor yang ditipu karena mengikuti ajakan-ajakan ini, akhirnya duitnya jadi hilang gitu. Kalau tidak lunas, duitnya hilang juga. Gitu. Pak Enci, bagaimana pihak AFPI sendiri melihat dengan gerakan Galbay ini di media begitu? Apakah harus ada regulasi berikutnya terkait dengan penyebaran ini supaya tidak bisa berlangsung lama ataupun tidak diteruskan begitu? Ya, memang yang paling penting adalah pihak berwajib ya. Pihak berwajib melihat ini, ya apakah perlu segera ditertibkan dan mungkin juga kita akan meminta bantuan dari Komdigi ya untuk yang akun-akun yang mengajak masyarakat hal-hal yang tidak baik ya bisa di take down. Tetapi jejak digital tetap kita bisa lihat di situ, kita tetap evaluasi. Pak Enci, bisa sekali lagi diinformasikan kepada kami kemana harus memberitahukan apabila ada debitur yang merasa tidak mampu untuk membayar? Berapa nomor teleponnya dan juga mungkin email bisa diberikan kepada kami? Silakan, Pak. Yang pertama adalah langsung menghubungi platformnya, karena pasti platformnya kalau menjadi borrower atau debitur di situ pasti ada nomor telepon customer service-nya, ada kantornya yang jelas, ya kan? Karena kita ini kan berizin dari OJK, pasti semua jelas. Tuh. Bisa juga meminta bantuan menelpon ke AFPI di 150 505. Itu hotline kita, jendela namanya. Jadi kita menghubungi jendela di 150 505. Satu. Yang kedua bisa juga menghubungi ke email AFPI pengaduan. Saya ulangi lagi, pengaduan @afpi.org.id. Baik. Pak, berarti ini bisa dipastikan bahwa akan dibantu ya Pak ya, bukan malah dipersulit ya Pak ya? Pasti kita akan bantu. Karena kalau begitu ada pengaduan, kita akan hubungin langsung platformnya. Pasti kita bantu. Kita setiap tahun banyak kok yang mungkin ada lebih dari 200 ya. Setiap tahun 200 borrower yang bantu untuk restructuring ya dan sebagainya. Baik, baik Pak Enci S. Jafar, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Terima kasih sudah berbicara dengan kami dan juga memberikan informasinya kepada khalayak ramai. Salam sehat selalu Pak. Terima kasih. Salam.